Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Berikut ini adalah rangkuman materi untuk ilmu pengetahuan alam SMP kelas 7 semester 2. Ya, kita mulai dari bab yang pertama, sistem organisasi kehidupan. Ya, sistem organisasi kehidupan itu apa? Ya, itu yang ingin kita bahas. Jadi ini gambar ini sebenarnya sudah mewakili, ini ilustrasi dari buku BSE, ya. Ini sudah mewakili sistem organisasi dari kehidupan. Jadi sistem organisasi kehidupan seperti seperti judul di babnya, ini adalah suatu sistematika yang menjelaskan kehidupan dari tingkat yang paling dasar sampai tingkat yang paling tinggi. Ya, tingkat paling dasar ya. Jadi inti dari bab ini ya adalah menjelaskan tingkatan kehidupan dari dasar sampai kompleks. Dari dasar sampai kompleks. Ya. Unit terkecil dalam kehidupan itu adalah sel. Ya, sel adalah unit terkecil dari kehidupan. Jadi organisasi kehidupan itu dimulai dari sel. Ya, karena ini unit terkecil. Ya, unit paling kecil. Karena di dalam sel ini sudah ada syarat-syarat suatu hal disebut hidup. Apa itu hidup? Ciri-ciri makhluk hidup adalah bernafas, bergerak, ya, berkembang biak, peka terhadap rangsang, dan ini ada makhluk hidup yang satu sel dan memenuhi semua syarat. Ya, disebut hidup itu harus memenuhi syarat kehidupan. Apa itu syarat disebut hidup? Syarat disebut hidup adalah memiliki ciri-ciri kehidupan. Jadi syarat hidup suatu makhluk disebut hidup ada memenuhi ciri-ciri kehidupan, memiliki ciri-ciri kehidupan atau ciri-ciri makhluk hidup. Ini sudah dipelajari di bab sebelumnya, sejak SD ya. Ciri-ciri makhluk hidup itu bernafas, ya, termasuk bergerak, berkembang biak, peka terhadap rangsang, yaitu adalah salah satu ciri-ciri dari makhluk hidup. Nah, kemudian kumpulan sel yang sama ini akan membentuk sebuah jaringan nanti ya. Di sini sel yang sama, di sini sudah sel, kumpulan sel yang sama akan membentuk jaringan. Ya, di gambar ini sudah komplit. Ya, jaringan yang sejenis, ya, ini kumpulan sel yang sama membentuk jaringan. Jaringan ini akan membentuk suatu fungsional tertentu yang disebut organ. Jadi beberapa jaringan membentuk suatu sistem kerja untuk tujuan tertentu yang disebut organ. Nah, organ bekerja sama membuat sebuah sistem organ. Ya, organ nanti akan kita lihat detailnya ya. Contohnya di sini adalah sistem organ pencernaan. Jadi ini berurutan. Jadi dari mulai sel ya ke jaringan ya. Jadi kalau molekul belum tidak disebut makhluk hidup. Jadi disebut makhluk hidup mulai sel. Sel menjadi jaringan yang membentuk suatu fungsional tertentu disebut organ membentuk sebuah sistem dengan tujuan tertentu disebut sistem organ, kumpulan dari sistem organ jadilah organisme. Jadi memang seperti ini. Ya, nanti setelah titik-titik sampai organisme akan naik lagi nanti menjadi suatu komunitas ya. Jadi itu tingkatan yang lebih tinggi. Komunitas nanti ada ekosistem nanti ada bioma ya, ada biosfer, seperti itu. Kalau kita perpanjang, kita langsung saja masuk pada materi ya, sel sebagai unit struktural dan fungsional kehidupan. Disebut struktural ya, ini karena sel itu yang membentuk tubuh. Ya, jadi yang membentuk tubuh.
Disebut fungsional karena memiliki fungsi tertentu. Ya, oke. Jadi pada hierarki organisasi kehidupan, sel berada pada tingkat struktural terendah. Ya, jadi paling rendah sel yang masih mampu menjalankan semua fungsi kehidupan. Ya, sel mampu melakukan regulasi terhadap dirinya sendiri. Ya, bisa memproses energi, tumbuh dan berkembang, tanggap terhadap lingkungan, serta melakukan reproduksi untuk melestarikan jenisnya. Ini adalah salah satu ciri-ciri ya, ciri-ciri yang lain yaitu bernafas, bergerak ya. Itu adalah sel. Nah, sel ini pada sistem 5 kingdom ya, sistem 5 kingdom ya. Hanya Monera ya, ini adalah contoh Monera atau bakteri dan ganggang biru yang memiliki sel prokariotik. Ada 5, yang lain apa? Jadi selain Monera ada juga ini makhluk hidup ya, makhluk hidup ada Monera, ada nanti Protista, ada fungi atau jamur, ada animalia, ada plantae. Ya, ini adalah salah satu contoh dari Monera. Di sini ini adalah bakteri, ya. Bakteri dalam bentuk seperti ini, bentuk basil. Ya, bakteri itu sendiri ada macam-macam bentuknya. Dibedakan menjadi ada kokus, ada basil, ya, ada spiral. Ya. Kita tidak mendetail ke sana, ya. Jadi kita memberi contoh saja. Ini adalah contoh dari bakteri. Di sini ada pili, ada ribosom, ada membran plasma, dinding sel, kapsul, nukleoid, DNA tidak terbungkus membran. Bedanya apa sih? Di sini ada prokariotik, ya. Lawannya prokariotik itu apa? Eukariotik. Ya, contohnya eukariotik ya ini selain Monera, plantae, pohon mangga, pohon bakau, semua pohon itu eukariotik, animalia, gajah, singa, sampai kucing, tikus, kecoa itu semua eukariotik. Fungi semua bentuk jamur, protista ini juga eukariotik. Protista itu adalah makhluk hidup yang nggak jelas kemana mau dikelompokkan, ngelompol jadi satu. Dia satu sel, ya, biasanya berkoloni, bisa hidup sendiri. Dia ada yang mirip hewan, ada yang mirip tumbuhan, ada yang mirip jamur, tapi nggak bisa dimasukkan ke hewan, tumbuhan maupun jamur. Jadilah protista. Dan dia juga bukan Monera karena sudah eukariotik. Ya, protista ini yang agak gizi. Nah, kalau dari segi ukurannya, ukuran sel itu di sini kebanyakan berukuran antara 1 sampai 100 mikrometer. Mikro itu adalah 10 pangkat min 6, tapi 1 meter dibagi 1 juta. Ya, 1/1 juta meter. Itu kecil sekali berarti sel itu ya. Jadi ada juga sel yang besar. Ya, sel yang paling besar apa? Telur. Telur ini masuk sel. Ya, sel yang kasat mata. Telur burung onta itu lebih besar lagi malah. Ya, itu satu sel. Itu sel yang sangat besar itu ya telur itu. Ya, di sini sel hewan, sel tumbuhan, sampai yang paling besar adalah hewan itu adalah paus biru. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah contoh dari sel. Jadi ada monosit, ini adalah contoh sel darah putih. Sel darah putih aja ada macam-macam. Intinya apa? Setiap sel itu memiliki bentuk dan fungsi yang spesifik. Kita menyebut sel darah putih, fungsinya adalah untuk membunuh kuman penyakit ya. Itu pun masih dibeda-bedakan, ada monosit, ada eosinofil, ada basofil, ya, ada limfosit, ada neutrofil dengan kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Jadi dibagi-bagi bukan berarti mereka itu sama persis, enggak. Kerjanya ada spesifikasinya. Ya, dan ini adalah sel tumbuhan, beda lagi apalagi hewan dengan tumbuhan. Yang paling membedakan apa? Tumbuhan itu ada kloroplas dan ada dinding sel. Juga memiliki vakuola yang besar. Itu yang membedakan dengan hewan yang paling utama. Ya. Kita lanjutkan aja, ini hanya sebagai contoh, itu sel ya, white blood cell. Nah, sekarang kita masuk pada organisasi kehidupan yang kedua, ya. Kita sudah membahas sel ya. Sel yang ini, gambarnya ini kalau kalian ingin tahu, ini adalah sel yang ini berbentuk gelendong.
Ya, jadi sel itu ada yang sadar, ada yang tidak sadar. Itu termasuk sel yang tidak sadar itu, ya. Nah, di sini jaringan hewan dan tumbuhan. Sekarang kita lihat jaringan hewan. Ya. Jaringan hewan, manusia kalau di dalam biologi masuk hewan ya. Jangan marah ya, memang sangat mirip strukturnya. Ya. Ini adalah contoh jaringan. Tadi kita jelaskan jaringan itu apa? Sel yang memiliki fungsi dan bentuk sama. Ya. Itu akan berkelompok-kelompok, sel tersebut disebut jaringan. Di dalam tubuh manusia banyak sekali jaringan. Ya, ada jaringan ikat pada organ ligamen, ada di sini ada jaringan ikat longgar pada dermis atau pada kulit, macam-macam ya jaringan. Ini terbentuk dari sel-sel yang jenis. Kita lihat di sini ya, selnya sejenis. Ada jaringan tulang rawan, ada jaringan tulang, ada jaringan darah, ada jaringan lemak, macam-macam. Ya. Jadi tubuh ini memiliki banyak jenis sel, ya sel yang sama akan berkumpul jadi satu membentuk sebuah jaringan. Ya, jaringan ini adalah organisasi kehidupan yang kedua. Oke, ini adalah jaringan pada tumbuhan. Tumbuhan tidak sebanyak hewan ya. Kalau tumbuhan misalnya pohon mangga itu tidak sebanyak jaringan pada manusia, tapi banyak juga. Kita lihat di sini ada jaringan transport. Itu pun ada dibagi lagi ya, jaringan xilem, floem ya. Terus di sini ada jaringan epidermis ya. Terus ada jaringan palisade ya, jadi jaringan spons ya. Jaringan spons sih ya bentuknya seperti ini, berongga-rongga seperti ini. Palisade adalah jaringan pagar atau tiang. Namanya bisa palisade, bisa jaringan pagar, bisa jaringan tiang, terdiri dari sel yang sama. Ya, jadi tidak hanya pada hewan atau manusia yang memiliki banyak jaringan, pada tumbuhan pun memiliki banyak jaringan. Oke. Kemudian kita lanjutkan materinya. Organ-organ pada hewan dan tumbuhan. Nah, jaringan yang sama ya, kita kembali pada materi lagi ya, jaringan yang beberapa jaringan, bukan jaringan yang sama ya, beberapa jaringan akan membentuk sebuah fungsi tertentu yang disebut organ ya. Jadi di sini organ ya, misalnya kumpulan beberapa macam jaringan yang berbeda akan membentuk suatu kesatuan yang melakukan fungsi tertentu disebut organ. Ini adalah saya ambilkan contoh soal ini dari buku BSE. Ya, perhatikan gambar di atas, sebutkan organ pada bagian tumbuhan yang ditunjuk, identifikasilah letak organ beserta fungsinya. Nah, ini organ apa? Yang nomor 1 ini adalah organ untuk pertumbuhan. Ya, organ untuk pertumbuhan. Di dalamnya ada jaringan meristem, ya di situ ada jaringan meristem, terdiri dari jaringan meristem, ya jaringan meristem yang bertumbuh ke atas, ya. Yang nomor 2 ini adalah jaringan batang, ya jaringan batang ya, kelihatannya ini ya, batang. Atau jaringan kulit ini yang ditunjuk ya, nggak begitu jelas ya. Di sini belok ini, nomor 2 ini belok ke bawah. Di sini juga ada jaringan tunas juga di sini, menunjuk ke ketiak atas ya. Ini adalah jaringan tunas sama. Ini adalah untuk pertumbuhan sama dengan atas ya. Jaringannya sama, meristem juga. Tapi ini pertumbuhan ke atas, ini adalah untuk cabang. Ya, bedanya ini adalah untuk pertumbuhan tapi akan menjadi cabang. Ya, akan menjadi cabang. Saya kasih kurung saja. Nomor 3 di sini terlihat di sini adalah bagian tangkai daun.
Nomor 4 di sini adalah, ini nomor 4 ini mungkin yang batang ya. Jadi dari ada 2 titik di sini adalah batang. Terus nomor 5 ini adalah untuk bunga. Ya di sini adalah kuncup ya, masih bunga. Bunga itu adalah untuk perkembangbiakan. Ya. Ya, nomor 6 adalah buah. Kalau buah itu bukan jaringan, sebenarnya organ ini ya. Memang organ ya. Organ. Ya, ini adalah organ buah. Ya, jadi organ ini adalah organ pertumbuhan ya, kedua-duanya baik nomor 1 atau nomor 2 boleh saya sebut sebagai organ kuncup ya. Kuncup pertumbuhan. Ya, ujungnya. Di sini adalah bunga, di sini buah. Oke. Oh, maaf, saya ada nomor 7, akar. Oke, itu adalah organ akar. Organ akar macam-macam juga. Di akar itu ada meristem juga di ujung akar. Di ujung akar di sini ada kaliptra. Ya, terus di sini ada di ujung akar di sini ada meristem. Ya, di sini ada sel-sel meristem. Jadi ada beberapa jaringan yang membentuk sebuah organ akar. Itu pun di sini masih ada kayak semacam serabut akar. Ya, di sini banyak organ-organ yang mendukung sebuah banyak jaringan yang mendukung sebuah organ akar ini. Kita kalau ini sekarang ganti hewan ya. Kamu telah mempelajari bahwa makhluk hidup tersusun atas unit terkecil yang disebut sel, sekumpulan membentuk jaringan dan jaringan akan menyusun organ. Sekarang tentukan bagian tubuh yang termasuk sel, jaringan atau organ dengan memberi tanda centang. Hati ini adalah organ hati. Mata ini adalah organ. Ya, mata sendiri terdiri dari banyak jaringan. Ya, misalnya mata. Ya, mata seperti ini. Di sini ada banyak jaringan. Ya, misalnya di sini ada retina. Ini adalah jaringan retina. Retina sendiri terdiri dari banyak sel. Bisa sel batang atau sel kerucut. Ya. Sel batang atau sel kerucut. Jadi dari sel batang, sel kerucut yang sama akan membentuk sebuah jaringan retina, ya. Jaringan retina bersama jaringan-jaringan yang lain membentuk sebuah organ yang disebut mata, gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Di sini adalah sel, ya. Di sini adalah sel apa? Sel saraf, ya. Keterangannya sel saraf. Terus di sini adalah sel juga, adalah sel, namanya di sini ya, sel saraf. Ya, sel darah merah. Nah, di sini tadi belum saya kasih nama ini. Ini adalah organ hati. Ini organ mata. Terus kemudian di sini ada telur. Telur ini adalah sel, ya. Telur adalah sel, bukan jaringan. Sel. Di sini yang jaringan tidak ada ya, tidak ada ya sudah. Karena di sini banyak mungkin jaringan ini masuk jaringan darah ya, karena jumlahnya tidak satu. Ya, tapi ini jumlahnya juga nggak satu, kan membingungkan seperti ini. Ya, kalau seluruh darah itu adalah jaringan darah. Ya, kalau telur mungkin yang ya kebetulan punyanya gambar ini ya. Kalau satu telur ini sel, masuk sel. Ya. Oke, jadi satu telur tunggal ini masuk sel. Ya, kalau ini kan banyak jumlahnya mungkin masuk jaringan darah. Ya, jaringan darah macam-macam. Nanti ada pembuluhnya, ada darahnya itu sendiri. Ya, saya nggak tahu ini maksud yang membuat soal ini apa. Tapi di sini jaringan belum ada ya. Mungkin saya masukkan jaringan aja keseluruhan dari sel-sel darah merah. Nah, di sini gambarnya banyak. Kalau telur sini saya kasih keterangan tambahan, ini sel ini satu butir telur itu ya, bukan 4 telur membentuk sel, enggak ya, satu butir telur. Terus kemudian dilanjutkan ke sistem organ dan organisme. Sistem organ ya kumpulan dari jaringan-jaringan, kumpulan dari organ-organ, maaf ya. Jadi kita memiliki banyak sekali sistem organ. Di sini ada gambarnya ya.
Sistem organ merupakan bentuk kerjasama antar organ untuk melakukan fungsinya di dalam melakukan kerjasama ini. Setiap organ tidak bekerja sendiri-sendiri, melainkan organ-organ saling bergantung dan saling mempengaruhi satu sama lainnya. Itu kata kuncinya ya, saling bergantung dan saling mempengaruhi. Tanpa kerja sama dengan organ lain, maka proses dalam tubuh tidak akan terjadi. Sistem organ manusia lebih detail dapat dilihat pada tabel di bawah ya. Pelajari sistem organ manusia. Ada sistem organ pencernaan. Sistem organ pencernaan terdiri dari banyak sekali organ. Ada organ hati, ya hati. Ada organ lambung, ya di sini ada organnya macam-macam ya. Ada mulut, ya lidah, gigi, faring, esofagus, lambung, ya. Ada usus halus di sini, ya usus besar yang warna oranye ini. Terus ada hati yang ini ya. Ada rektum. Di sini rektum, ada pankreas di sini yang warnanya kuning itu, ada anus yang paling bawah, ya. Jadi ini fungsinya apa? Keseluruhan dari sistem organ ini adalah untuk mencerna makanan, mengabsorpsi molekul-molekul makanan yang sudah disederhanakan. Intinya sistem pencernaan adalah mengambil intisari dari makanan, ya nutrisi, sisanya dibuang. Itu sistem pencernaan fungsinya secara umum seperti itu. Ada sistem pernafasan. Sistem pernafasan ini mulai dari organ yang berpengaruh di situ adalah hidung, ada tenggorokan, ada sebelum tenggorokan ada faring ya, ada laring, ada bronkus, ada paru-paru, ya, ada trakea, ada paru-paru, ya, macam-macam. Sistem pernafasan fungsinya apa? Untuk menyerap oksigen dan melepas CO2. Kemudian sistem gerak. Sistem gerak ada tulang. Sistem gerak organnya adalah tulang. Ya. Di dalam tulang ada organ-organ lain yang gunanya bukan sistem gerak ya, ada di situ. Di dalam tulang pun ada macam-macam dan salah satunya adalah sumsum tulang. Ya, sumsum tulang fungsinya lain ya, tidak untuk alat gerak rangka. Ya. Tulang di sini ada macam-macam, ada bagian yang spons, ada bagian yang keras, ya. Terus intinya menyokong dan melindungi organ dalam. Ya, di dalam tulang itu banyak sekali jaringan-jaringan, ya. Jadi yang menyusun tulang itu adalah jaringan tulang, ada jaringan saraf di dalamnya ada jaringan peredaran darah, jaringan-jaringan yang menyusun tulang. Tulang itu hidup bukan mati dan tulang bisa tumbuh. Ya. Kemudian kita lanjutkan di sini masih ada sistem organ transportasi sirkulasi peredaran darah. Ya, organnya apa? Jantung, ya, arteri, vena, kapiler dan sel-sel darah itu adalah organ. Ya. Makanya tadi yang banyak darah tadi saya masukkan organ. Fungsinya mengangkut oksigen dan sari-sari makanan ke seluruh tubuh dan mengangkut hasil metabolisme yang tidak berguna keluar dari sel tubuh serta melindungi tubuh dari mikroorganisme penyebab penyakit. Jadi fungsinya adalah transportasi dan untuk imunitas. Ya, secara umum untuk transportasi dan imunitas. Jadi mengangkut oksigen, mengangkut makanan, mengangkut hasil metabolisme, semuanya dirangkum dalam satu kata, yaitu fungsi transportasi, dan untuk membunuh bibit penyakit adalah untuk imunitas. Ya, di bawahnya lagi ada sistem apa ini? Jantung, sistem peredaran darah. Ya, jadi hampir sama dengan atasnya nomor 5 ini ya, hampir sama. Sistem transportasi sirkulasi darah. Kalau ini sistem peredaran darah, di sini yang merah ini adalah mengangkut oksigen, yang ini karbon dioksida. Rasanya sama itu ya. Terus ada sistem ekskresi atau pembuangan. Ya, sistem ekskresi ada paru-paru,
ada organ ginjal, ada kulit dan hati. Ya, di sini yang diperlihatkan adalah ginjal di sini. Ya, ini adalah gambar ginjal. Ya, ginjal ini akan membentuk sebuah sistem ekskresi. Ya, sistem ekskresi dari ginjal itu sendiri. Di sini ada ureter, terus di sini ada kantung kemih atau bladder, terus di sini adalah uretra. Ya, ini adalah sistem ekskresi untuk urin. Sistem ekskresi bukan hanya itu, masih ada yang lain, yaitu paru-paru, kulit, dan hati. Intinya, sistem ekskresi adalah mengeluarkan sisa metabolisme yang tidak terpakai dalam tubuh dan menjaga keseimbangan sel dengan lingkungan. Ada lagi sistem reproduksi, intinya untuk menghasilkan keturunan. Ini adalah sistem reproduksi perempuan. Di sini ada ovarium, ada rahim, ada uterus, dan ada vagina. Ya, di sini ada lagi serviks. Di sini adalah tuba falopi. Ya, fungsinya adalah untuk perkembangbiakan. Selain organ reproduksi wanita, juga ada organ reproduksi pria. Sekarang kita latihan. Jadi saya resume lagi ya. Bab ini adalah organisasi kehidupan. Intinya organisasi kehidupan adalah kehidupan dari yang paling dasar, building blocknya, blok paling kecil dari kehidupan itu dimulai dari sel. Ya, kemudian kumpulan sel yang sama membentuk jaringan. Jaringan ini akan membentuk, beberapa jaringan akan membentuk fungsi tertentu adalah organ. Organ bekerja sama. Tulis organnya kok gitu amat ya. Nah, harus lebih bersabar nulisnya ya. Organ akan membentuk sebuah sistem yang untuk fungsi tertentu disebut sistem organ. Kumpulan dari sistem organ membentuk organisme. Oke, ini ada 40 soal latihan ya untuk kita bahas. Nomor 1, di bawah ini pernyataan yang benar mengenai sel. Ya, sel adalah bagian terkecil dari makhluk hidup maupun tak hidup. Sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Ini yang benar. Ya, urutan tingkat organisasi kehidupan di bawah ini yang benar adalah dari sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Yang A yang benar. Kita lanjutkan. Ilmuwan yang mengemukakan istilah sel karena menemukan ruang-ruang kosong pada sayatan gabus adalah Robert Hooke. Robert Hooke ini bisa melihat sel karena orang yang menemukan mikroskop. Mikroskop yang ditemukan masih gak usah ya. Mikroskop yang ditemukan itu masih sangat sederhana, tapi sudah bisa digunakan untuk mengamati ruangan-ruangan yang ada di dalam potongan gabus. Ya, ruangan-ruangan ini disebut sebagai sel. Oke. Cermatilah organisme berikut. Organisme uniselular yang ditunjukkan oleh nomor uniselular itu satu sel. Ya, satu sel. Ya, ini termasuk paramecium, ya, amuba, ya, kemudian euglena, ya, satu, dua, dan 4. Saya ini, ya. Kalau hidra ini bukan masuk binatang satu sel, tapi multiseluler. Ini masuk hewan. Ini hewan yang bisa bertunas seperti hidra. Spirogyra itu juga tidak satu sel. Saya khawatir kebalik 125 dan enggak. Untungnya enggak ada ya. Saya khawatir kebalik ini. Oke. Kita lanjutkan di nomor 5. Bagian sel yang dimiliki oleh tumbuhan, dan hewan. Di tumbuhan ada, di hewan ada. Apa?
yaitu membran sel. Kalau plastida hanya pada tumbuhan, kloroplas hanya pada tumbuhan, dan dinding sel hanya pada tumbuhan. Di hewan tidak ada. Ya, dinding sel adalah yang bagian paling luar yang kaku. Ini adalah dinding sel. Ini ada pada tumbuhan. Plastida dan kloroplas ini adalah untuk fotosintesis ya. Dan dinding membran sel di hewan dan di tumbuhan ada. Kemudian nomor 6. Sel tumbuhan dan sel hewan memiliki perbedaan walaupun secara umum organelnya sama. Perbedaan antara lain, sel tumbuhan memiliki kloroplas dan sel hewan tidak. Masuk, ini sudah benar. Ya. Sel hewan tidak, ini salah. Ya, yang lain pasti salah. Ya. Selulosa ini milik tumbuhan dan membran inti sel tumbuhan punya. Sel hewan punya membran inti. Oke, nomor 7. Pada inti sel makhluk hidup terdapat apa? Terdapat pada inti sel pigmen bukan, materi genetik iya, kromosom iya, sebenarnya lisosom yang tidak, dan organel bukan. Ya, jadi pada sel ini ada inti sel. Dan inti sel ini ada materi genetik ya yang disebut sebagai kromosom. Ya, di sini. Jadi kalian wajahnya mungkin mirip orang tua kalian karena mewarisi kromosom dari orang tua kalian. Mungkin matanya, mungkin telinganya gitu ya, rambutnya mungkin. Oke. Sel tumbuhan lebih kuat dan lebih kaku dibanding sel hewan karena sel tumbuhan memiliki dinding sel. Ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Nomor 9. Perhatikan pernyataan berikut. Ciri-ciri tumbuhan terdapat pada nomor dinding sel. Ya, sel dilindungi oleh dinding sel. Ini adalah ciri tumbuhan. Ya, jadi ini dinding sel. Ya, ini ada pada tumbuhan. Bersifat kaku. Ya, sehingga tumbuhan itu kan kaku ya. Ya, sel tidak dilindungi oleh dinding sel. Tidak, ini untuk hewan. Memiliki plastid berisi kloroplas. Ya, ini adalah untuk tumbuhan. Memiliki lisosom, ini untuk hewan. Vakula berukuran besar, ini untuk tumbuhan. Vakula kecil, ya, 135. Jadi selain memiliki inti sama dengan hewan, nah, tumbuhan itu yang beda dengan hewan, dia memiliki vakula yang besar. Jadi ruang kosong vakula ini untuk mengisi diisi zat-zat makanan ya. Biasanya untuk persediaan makanan. Nomor 10, organel yang fungsinya untuk pernapasan sel ya. Ini adalah mitokondria ya. Misalnya sel seperti ini ya, ini intinya. Mitokondria itu seperti ini. Seperti mentimun, ada gininya. Memang dia memiliki membran ganda mitokondria. Ya, di sini untuk pernapasan. Jadi membakar gula dengan oksigen. Ya, gula dibakar oksigen, ya akan menghasilkan CO2 dan energi. Energinya ini yang diambil CO2 adalah buang limbahnya. Ya, energi ini dalam bentuk ATP nanti. Dalam bentuk ATP. Adenosin trifosfat, dan kita bisa bergerak, tubuh kita bisa hangat karena ada senyawa ini ya. Kemudian membran sel dapat mengatur masuk dan keluarnya zat sehingga zat yang mudah ada yang mudah, ada yang sulit keluar. Berarti membran sel bersifat ya selektif permeable ya. Selektif permeable. Jadi dia itu selektif, tidak semua benda diizinkan masuk. Ya, virus COVID-19. Nah, kenapa kok bisa masuk dalam sel? Karena memiliki kuncinya. Dia memiliki kuncinya. Jadi di sini itu harus zat-zat tertentu atau hal tertentu yang memiliki kuncinya bisa masuk. Ya, kalau enggak bisa. Jadi coronavirus ini memiliki fungsi kunci untuk masuk sel-sel pernapasan. Ya. Nah, kalau begitu masuk, dia akan membajak seluruh isi sel untuk dijadikan virus itu sendiri. Ya. Oke. Jadi dia mempunyai trik untuk menipu dinding sel kita. Organel-organel terdapat dalam satu cairan sel disebut organel-organel namanya sitoplasma, sitosol. Ya, sitoplasma ini adalah cairan selnya. Nukleus adalah inti sel.
Nukleoplasma adalah cairan dari plasma, cairan inti. Cairan inti. Ya, sitosol ini yang merupakan organel-organel. Ya. Lah cairan bersama organelnya, sitoplasma bersama sitosol namanya, lupa saya. Lupa. Oke. Nanti aja kalau ketemu. Nomor 13, organel sel dan fungsinya yang tepat adalah organel dan fungsinya. Nukleus untuk mensintesis protein, bukan nukleus untuk mensintesis protein adalah ribosom. Dinding sel untuk menguatkan sel. Nah, ini masuk. Mitokondria sekresi protein bukan. Yang sekresi protein bukan mitokondria tapi badan Golgi. Ribosom untuk respirasi enggak. Ribosom adalah untuk mensintesis protein. Sudah tadi ya. Respirasi ini mitokondria. Ya. Oke, jadi yang B yang benar. Nomor 14, seluruh kegiatan di dalam sel dikendalikan oleh siapa? Dikendalikan oleh inti sel atau nukleus. Ya, badan Golgi untuk sekresi tadi sudah ya. Kemudian nomor 15, materi genetik atau pembawa sifat keturunan yang terdapat di dalam nukleus adalah kromosom namanya. Ya, namanya kromosom. Oke. Di dalam kromosom nanti ada gen. Nah. Nomor 16, ya. Bukan gen halilintar ya. Tiba-tiba muncul kata gen halilintar. Oke, 16. Sel darah merah berfungsi untuk apa? Ya, sel darah merah berfungsi untuk mengeluarkan CO2 dalam tubuh bisa. Ini masuk, ya. Mengangkut oksigen ke seluruh tubuh ini bisa. Ya, bukan mengeluarkan ya, mengangkut ya, yang C aja. Jadi mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, juga mengangkut CO2. Bukan mengeluarkan ya, lebih cocoknya mengangkut CO2 dari seluruh tubuh ke paru-paru. Apalagi fungsi dari sel darah merah. Untuk juga fungsi sel darah merah ini selain ini mengangkut sari-sari makanan. Sari-sari makanan. Fungsi darah merah yang lain adalah untuk fungsi darah itu ya, bukan sel darah merah, salah saya. Itu saja. Maaf, ini salah. Ini khusus sel darah merah, bukan keseluruhan sel darah. Jadi ada dua ya. Jadi mengangkut oksigen dan mengangkut CO2 itu aja. Hampir saja salah. Nomor 17, organel dan bahan-bahan kimia organik terdapat pada sel pada bagian organel, ya. Ini pada sitoplasma atau cairan sel, ya, cairan kok cairan sel. Jadi sel ini ada inti sel, di sini ada cairan sel, dan cairan sel banyak sekali organel-organel di sini. Nah, cairan sel bersama organelnya namanya protoplasma. Ya, ingat sekarang. Mana tadi cairan sel pertama organnya sudah lewat ya. Ya, cairan sel plus organ atau sitosol ini bentuk sebuah protoplasma. Nah, sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama disebut apa? Bentuk dan fungsi yang sama disebut jaringan. Ya. Jaringan bekerja sama organ berbentuk suatu sistem organ gitu ya. Berikut ini adalah contoh jaringan. Contoh jaringan adalah jaringan epidermis, jaringan xilem dan jaringan floem. Ya, oke. Ini pada tumbuhan itu ya. Berikut ini adalah jaringan yang terdapat pada hewan vertebrata. Vertebrata itu apa? Bertulang belakang. Oke. Berikut ini adalah jaringan yang terdapat pada hewan vertebrata kecuali jaringan
Palisade ini pada daun. Masa hewan ada daunnya? Memang kurut. Ya, ada daunnya. Cabang ilmu biologi yang khusus mempelajari tentang jaringan adalah histologi. Kalau anatomi adalah organ tubuh, morfologi itu bentuk luar tubuh, fisiologi adalah organ dalam. Perhatikan gambar irisan melintang batang di kotil berikut. Letak phloem, ya, phloem adalah yang nomor berapa ini? Nomor 3 kelihatannya, nomor 3. Jadi nah ini. Kemudian cambium itu yang garis, yang nomor 4. Ya sudah ini. Dan xilem nomor 5, cocok ini, yang C. Lanjut. Ya, jadi akan saya zoom biar kalian tahu. Nah, ini adalah epidermis, ya, epidermis. Terus nomor 2 ini pit atau empulur. Terus nomor 5 tadi sudah ya, 3 sudah. Oke. Saya lanjutkan. Wah, ini apa? Gambar daun. Jaringan palisade terdapat pada nomor 2. Ini adalah palisade. Ya. Palisade. Kalau ini adalah stomata. Palisade nomor 2 ya. Nomor 1 adalah epidermis. Nomor 3 ini adalah jaringan pengangkut, ya, jaringan pengangkut. Nomor 4 ini adalah jaringan bunga karang atau spons, jaringan spons. Nomor 24, berdasarkan gambar nomor 23. Proses fotosintesis pada daun paling banyak berlangsung pada fotosintesis paling banyak pada palisade, yaitu nomor 2. Ya, nomor 2 sama. Yang nomor 2 adalah baru yang spons. Jadi di spons ini juga ada fotosintesis, tapi nggak sebanyak di palisade. Jaringan epitel pada hewan dan jaringan epidermis pada tumbuhan memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk pelindung. Pelindung jaringan yang ada di bawahnya. Namanya beda, ya. Epitel itu kayak kulit kayak gini ya, kulit bagian luar. Ya, sama dengan epidermis pada tumbuhan. Epi artinya kan bagian yang paling luar. Alat transportasi pada tumbuhan, alat transportasi Pak, epi itu ujung ya. Bisa diartikan luar mungkin. Alat transportasi pada tubuh hewan adalah darah. Ya, alat transportasinya darah. Sedangkan pada tumbuhan peran ini dilakukan oleh xilem dan phloem. Ya, sklerenkin, kolenkin ini enggak, ya. Bukan darah sih, ini jaringan darah ya. Alat transportasi pada ini adalah jaringan darah, di sini di tumbuhan adalah xilem dan phloem. Nomor 27, jaringan yang mempunyai fungsi sebagai penyokong tubuh, melindungi organ dan sebagai alat gerak pasif adalah tulang. Tulang alat gerak pasif, kalau otot alat gerak pasif. Aktif, maaf, alat gerak aktif. Oke. Kita lanjutkan nomor 28, perbedaan fungsi antara otot polos dan otot lurik, ya, yang gelendong tadi otot polos. Saya bilang mau bilang apa ya? Saya jadi gelendong. Ya, otot polos yang pada gambar ilustrasi paling di atas tadi. Ya, yang pada cover nanti aja terakhir, ya. Cuman mau bilang otot polos ngeblank tadi. Perbedaan antara otot polos dan otot lurik adalah otot lurik ada bagian gelap, ada terang, sedangkan otot polos tidak ada. Masuk, ya. Otot lurik bekerja di bawah perintah, otot polos tidak. Ya diperintah juga, tapi tidak sadar. Otot lurik mempunyai banyak inti dalam mempunyai satu inti dalam sel. Loh kok? Oh, fungsi kok ya, fungsi. Ini kan bukan fungsi, ini kan fisik ya. Perbedaan fungsi. Nah, ini kalau fungsi. Fungsinya otot lurik di bawah perintah saraf ya. Atau di perintah otak. Otak.
Pemerintah atau gini aja, semua juga diperintah atau ini juga polos juga otak juga sih, tapi bagian otak di medula oblongata yang tidak sadar atau sadar, ya. Sedangkan otot polos tidak, ya, tidak sadar. Ada yang merintah, ada. Siapa yang merintah? Ya otak juga, bagian batang otak, ya. Jadi diperintah otak juga, tapi tidak pakai logika manusia, gitu loh ya. Jadi itu materinya nanti salah. Nomor 29, pemasukan dan pengeluaran udara pada tumbuhan hijau dilakukan stomata dan lentisel. Nah ini stomata pada daun, kalau lentisel pada batang. Oke, lanjut. 30, fungsi floem. Fungsi floem adalah mengangkut ini hasil fotosintesis. Ya, jadi di sini adalah jaringan adalah penampang melintang di sini ya, yang dalam ini silem ya, yang luar ini adalah floem. Ya, bentuknya agak gini. Ya, jadi di sini adalah kambium. Lanjut 31. Jaringan yang berfungsi sebagai pengangkut air dan garam mineral ke daun adalah yang floem. Balikannya, jaringan yang berdinding tipis dan selalu membelah adalah meristem. Ya, meristem berdinding tipis dan selalu membelah. Lanjut sampai 40. 33. Di bawah ini yang bukan merupakan jaringan pengikat atau penyokong adalah di bawah ini yang bukan merupakan jaringan pengikat atau penyokong. Darah, ya. Darah bukan, ya, yang lain ya pengikat atau penyokong. Darah adalah jaringan transportasi. Tempat berlangsungnya proses fotosintesis pada tumbuhan adalah di daun. Waduh, ini pertanyaan SD ini. Jaringan yang menyusun organ mata pada manusia adalah jaringan apa aja? Jaringan saraf, embrional, jaringan ikat, jaringan epitel, jaringan saraf, jaringan ikat, jaringan epitel. Ya, jaringan otot, jaringan ikat, jaringan otot, jaringan saraf, jaringan embrional dan epitel. Asalnya ini. Ya. Jaringan ikat dan jaringan epitel dan jaringan saraf. Perhatikan gambar berikut, gambar di atas adalah jaringan. Nah, ini otot jantung. Ya, bentuknya seperti ini, kayak lurik tapi ya perpaduan antara lurik dan polos. Ya, kalau secara fisik sih bentuknya lebih ke lurik karena dia harus kuat. Ya. Tapi dalam pengaturannya dia tidak sadar seperti polos. Jaringan yang berfungsi sebagai pelindung. Ya, jaringan yang ada di bawahnya dari kerusakan mekanisme kekeringan adalah epidermis. Ya, sistem penguat parenkim kan. Nomor 38, jaringan dalam tumbuhan yang berfungsi sebagai jaringan penguat atau penyokong adalah kolenkim dan sklerenkim. Ya. Jaringan yang sel-selnya melapisi permukaan tubuh atau rongga-rongga pada tubuh hewan adalah jaringan epitel otot saraf embrional. Ya. Yang melapisi permukaan tubuh, bukan permukaan tubuh atau rongga-rongga dalam tubuh. Jaringan epitel, bukan embrional, epitel. Kemudian terakhir nomor 40, jaringan yang berfungsi untuk mengedarkan oksigen dan zat makanan adalah jaringan darah. Oke, ini sudah kita kerjakan. Mana pointernya? Nah, situ. Kalau nggak dicoret-coret nggak kelihatan. Nah, ini loh. Tadi waktu bilang ini saya mikir otot polos kok agak kesusahan. Ingatnya gelendong. Ya, otot polos. Oke, thank you for watching. Semoga bermanfaat. Kita akan ketemu di rangkuman bab berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.